Selamat datang di segmen video berikutnya. Kali ini kita masuk ke studi kasus ketiga, yaitu adalah topological short di sini. Oke, sebagai informasi saja, nanti di kuliah seperti operating system atau database, kalian akan menemukan beberapa kasus di mana topological short ini akan digunakan ya. Oke, kita berikan dulu deskripsi persoalannya. Oke, diberikan urutan parsial dari elemen suatu himpunan, maka dikehendaki agar elemen tersebut mempunyai keterurutan linear. Misalnya kalian kuliah menyelesaikan katakanlah 100 sekian SKS, di mana satu mata kuliah itu dia memiliki prerequisite. Oke, jadi itu ada keterurutan parsial. Misalnya di kuliah basis data, kalian perlu untuk menyelesaikan misalnya kuliah Pengkom, kuliah algoritma struktur data, dan kuliah-kuliah lain. Nah, itu ada keterurutan ya. Kalian nggak bisa mengambil mata kuliah basis data sebelum tadi menyelesaikan mata kuliah prerequisite-nya. Oke, jadi untuk sampai lulus nanti itu ada keterurutan linear yang harus ditempuh. Oke, nah di sini contoh persoalannya tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di kurikulum itu ada keterurutan. Kemudian contoh lain misalnya di suatu proyek suatu pekerjaan harus dikerjakan lebih dulu dari pekerjaan lain. Contohnya misalnya membuat fondasi harus sebelum dinding ya. Ya gimana kalau misalnya bikin dinding dulu baru bikin fondasi, nggak bisa. Selanjutnya ada membuat dinding harus sebelum pintu. Nah, kemudian contohnya namun pintu dapat dikerjakan bersamaan dengan jendela, sehingga di sini ordernya urutannya kita bisa switch ya, bisa tukar. Contoh yang lain misalnya di pembuatan tabel basis data. Oke, jadi tabel yang di river itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Dan ada contoh-contoh lain ya. Oke, kemudian ini diberikan contoh yang lebih mudah kita lihat di sini ya sebagai studi kasus. Oke, jika X, notasi X kurang dari Y ini kita baca sebagai X sebelum Y. Misalnya tadi algoritma struktur data harus diambil sebelum kuliah basis data, dan ini merupakan keterurutan parsial. Oke, maka diberikan keterurutan parsial ini ya di sini. Kita bisa bangun dalam grafnya seperti ini. Contohnya misalnya di sini A itu sebelum B, berarti A ini sebelum B. Oke, kemudian apa lagi nih? B sebelum D, B sebelum D, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, jadi graf ini itu dia sesuai dengan yang diberikan keterurutan parsial yang ada di sebelah kiri di sini. Oke, nah di sini kita ingin mencari keterurutan dalam bentuk linear seperti ini. Gimana sih kayak saya kalau misalnya memproses satu persatu tapi tidak melanggar keterurutan yang ada di graf ini. Nah, solusi pertama misalnya di sini G, I, A, B, J, dan seterusnya sampai H di sini. Di mana G dan I, G pasti sebelum I. Nah, G sebelum I. I di sini pasti sebelum A. Oke, A di sini pasti sebelum B. Oke, kita bisa lihat sebenarnya graf yang ini dan ini tuh ekivalen. Ya, di sini G menunjuk ke I dan menunjuk ke E. G menunjuk ke I dan menunjuk ke E. Ini agak crowded ya, gambar yang di sebelah sini. Contoh lagi misalnya I di sini dia menunjuk ke J dan D. I menunjuk ke J dan D. Dan seterusnya. Jadi ini dan ini tuh ekivalen. Kita lihat di sini tidak ada panah yang arahnya membalik ya ke belakang, sehingga ya keterurutan ini tidak ada melanggar keterurutan parsial yang ada di graf ini. Semuanya terpenuhi. Begitu pula untuk yang kedua ini. Jadi ada di sini diberikan dua alternatif. Dan solusinya di sini ada beberapa. Oke, jadi ada beberapa solusi yang memenuhi syarat dari graf ini ketika kita membuat keterurutan secara linearnya. Nah, caranya seperti apa? Kalian bisa baca di sini, tapi langsung saja saya tunjukkan ilustrasinya. Pilih salah satu item yang tidak memiliki predesesor.
Contohnya, kalau misalnya yang ini aja ya, caranya tadi gimana? G ini tidak memiliki predecessor, tidak memiliki pendahulu, sehingga kita bisa keluarkan di sini. Oke, kita keluarkan, kita silang berikut dengan panahnya. Oke, di sini hapus X dari himpunan S dan keterhubungan dari X tadi. G kita hapus dan keterhubungannya. Terus kita lihat lagi mana yang dia tidak memiliki predecessor. Oke, di sini contohnya I sudah tidak ada predecessor ya, sehingga kita outputkan I. Kemudian H-nya di sini ya. H-nya di sini kita atau keterhubungannya ini kita hapus juga. Oke. Kemudian di sini A. A di sini dia juga tidak ada predecessor kan ya. Berarti kita bisa proses. Oke, A, kemudian B. B-nya juga tidak ada predecessor, kita proses. Kemudian J. J-nya juga tidak ada predecessor, kita proses. Kemudian di sini D. D kita proses, keterhubungannya kita hapus. Kemudian F. F di sini boleh ya karena tidak ada predecessor. C di sini, E di sini, dan terakhir H. Oke, itu adalah salah satu contohnya. Oke, secara step by stepnya kalian bisa baca aja di sini. Jadi stepnya secara umum hanya dua ini saja. Ini kita repeat hingga himpunannya ini menjadi himpunan kosong. Nah, untuk mengimplementasikan topological sort ini di segmen video kali ini akan dibahas dua solusi ya. Solusi pertama adalah menggunakan multilist yang bisa kalian lihat strukturnya seperti di gambar sebelah kanan ini. Oke, pertama kita akan memiliki list dari elemennya, elemen simpulnya tadi ya. Simpul ini A, B dan seterusnya di sini A sampai J. Oke. Elemennya, kemudian di elemen ini kita akan memiliki list yang menunjuk ke another list yang lain, yaitu adalah list suksesornya atau trailernya. Contohnya di sini misalnya A, dia memiliki suksesornya, penerusnya adalah ada dua ya, dua di mana ini menunjuk ke B, ini maksudnya adalah B ya, ini adalah C, di mana nanti jika ini adalah B maka pointer yang menunjuk ke B ini kita bisa increment elemen yang di sini. Increment komponen yang ada di sini. Predecessor count di sini ya. 1. Ini juga kita count up 2. Oke. Nah, 2 dari mana? Nah, ini kita tidak gambar secara detail satu persatu ya. Ini ilustrasi masih high level saja. Nah, di sini kita lihat ini masih belum digambar semuanya. Tapi idenya seperti itu. Oke, nah ini gambar lebih besarnya, kalian nanti bisa lihat sendiri. Kemudian kita lihat dulu terkait dengan gimana cara membentuk multilist ini, ya. Oke, pertama kita bisa membaca pasangan dari urutan parsial, urutan linear parsialnya, diberikan X yang lebih dulu daripada Y di sini. Maka kita harus menemukan alamat X dan Y ini pada list leadernya ini. Jika belum ada gimana? Ya kita harus sisipkan ya. Oke, jika belum ada X kita sisipkan di sini. Jika belum ada Y kita sisipkan di sini. Oke, selanjutnya kita insert first untuk alamat Y sebagai trailer dari X. Misalnya tadi kita sisipkan apa nih? A sebelum B di sini ya. Kita cek A dan B-nya, oh sudah ada, berarti tidak perlu kita insert. Kemudian kita lihat di sini B. Oke, sebagai trailer dari X. Ini B, trailer dari X. Oke, insert first di sini. Ya anggap aja tadi belum ada ya, berarti ini yang pertama. Oke, kemudian kita increment nilai count di sini ya. Predecessor dari Y. Di sini tadi Y-nya adalah B. Di sini kita pointing ke sini dan kita increment ininya dari 0 menjadi 1. Begitu pula seterusnya sampai inputan ini semua terproses. Kemudian gimana kita mengimplementasikan algoritma topological sort? Ya, idenya sama ya seperti yang kita tadi ilustrasikan di awal. Ya kita cari yang tidak memiliki predecessor. Caranya gimana? Berarti cari aja elemen yang ininya 0 ya. Kita proses dari yang tidak memiliki predecessor. Search elemen dari list leader dengan jumlah predecessor 0. Delete elemen tersebut dan decrement count dari suksesor elemen tersebut. Misalnya ini kita delete ya. Kemudian ini kita decrement. Ini kita decrement.
Nah, misalnya selanjutnya ini tadi sudah 0, berarti ini kita proses selanjutnya. Ini misalnya menunjuk ke sini, ini kita decrement. Ini misalnya menunjuk ke sini, ini kita decrement. Dan seterusnya sampai semuanya terproses. Oke, itu adalah untuk alternatif pertama. Nah, kemudian kita bahas untuk pendekatan kedua, yaitu adalah menggunakan pendekatan fungsional dengan list linear biasa. Seperti apa idenya? Berarti kita akan membuat sebuah list linear di mana elemennya itu adalah predecessor, oke, dan suksesor. Oke, di sini ya. Ini adalah struktur datanya menggunakan notasi algoritmik. Kita akan mencatat preg di sini sama suksesor. Contohnya tipe datanya adalah karakter, sama nextnya untuk menunjuk elemen berikutnya dari list tersebut. Oke, kemudian kita catat first dan lastnya di sini. Ini untuk akses selektornya. Oke, ini adalah algoritmanya. Kita coba bahas satu persatu ya. Jadi kita ambil dulu firstnya, misalnya ini diberikan input yang ini ya. Kita ambil first elemen dulu yang akan kita proses. Oke, itu X dan Y, di sini contohnya A dan B. Search pada sisa listnya. Jadi ini yang kita ambil, sisa listnya adalah ini ya. Search, ada nggak X dan Y itu? Ada nggak A dan B? Oke, pertama kita cari X-nya dulu. Oke, A-nya di sini. Oke, jika ada maka elemen ini harus dipertahankan sampai saatnya dapat dihapus. Maksudnya apa? Kalau misalnya dia memiliki predecessor, ya berarti topological sort tadi kita nggak bisa proses. Kita harus tahan dulu, ya. Kemudian jika tidak memiliki predecessor maka ya kita bisa proses. Maka X siap di-outputkan, ya. Tetapi Y harus dicek dulu. Dia ada nggak di sisanya tadi? Jika nggak ada kita bisa proses, jika ada ya kita proses nanti aja. Oke, itu kira-kira kita langsung lihat aja contohnya ya biar lebih enak dilihatnya seperti apa. Ini inputnya. Oke, kita ambil tadi elemen pertama. Oke, A. Di sini X-nya sama dengan A. Kita lihat, oh dia tidak memiliki predecessor karena di sini. Oke, kita lihat A. A-nya mana? Oke, nah nggak ada ya. Ini bukan A, ini bukan A, ini bukan A, bukan. Berarti nggak ada predecessor. Berarti kita bisa proses sebagai output dari topological sort yang pertama. Oke, kemudian kita cek di yang B-nya ini. Oke, di sini oh masih ada, berarti kita hold. Ya udah, ini kita proses nanti aja. Oke, kemudian ini kita hapus ya. Kita hapus sehingga input berikutnya sudah terhapus tadi. Next kita proses yang pertama lagi ini. Kita cek di sini B-nya, oh dia tidak memiliki predecessor ya. Sehingga kita bisa outputkan sebagai output berikutnya dari topological sort. Oke, D-nya apakah masih ada di list? Oke, kita lihat ya. D-nya oh masih ada. Berarti ya udah. Kita hold dulu, kita nggak perlu outputkan di sini karena nanti masih bisa kita proses. Oke, berikutnya ini sama ya, ini saya skip aja terus diulangi seperti itu. Saya lihat contoh khusus deh. Nah ini misalnya memiliki predecessor yang kita proses D dan F di sini tadi yang pertama. Oke, kita lihat setelahnya. Nah di sini ada ya. Oke, D ini memiliki predecessor di sini. Oke, saya lingkari. Predecessornya adalah I di sini ya. Sehingga kita tidak bisa outputkan sebagai topological sort. Nah, caranya kita harus ini ya, insert last di sini. Oke, ini. Untuk list input berikutnya. Oke, jadi kita insert last. Oke, yang kasus ini tadi sudah kita contohkan sebelumnya. Ini juga memiliki predecessor, berarti kita insert last di sini. Dan seterusnya ini sama ya, tidak perlu kita bahas satu persatu. Ini contoh berikutnya aja, misalnya I dan J, di mana I tidak memiliki predecessor, berarti kita bisa outputkan, dan J sudah tidak ada di sisanya ini ya. Oke, berarti langsung bisa kita outputkan di sini. Oke, I dan J. Berikutnya kita repeat terus sampai list inputnya kosong dan ini outputnya adalah hasil dari topological shortnya.
Oke. Nah, solusi yang kedua tadi itu memerlukan fungsi search. Oke, di sini search topo di sini diberikan input list linear dari topological sort tadi yang ingin kita cari topological shortnya, dan elemen yang ingin kita cek apakah ada di sisa listnya ya. Tadi itu apakah muncul di predecessor dan apakah muncul di suksesor. Jadi di sini ada dua boolean flag masing-masing untuk preg dan untuk suksesor di sini ya. Oke, nah implementasinya seperti apa? Ini bisa untuk latihan kalian, silahkan dilakukan brainstorming ya. Oke, jadi cukup sekian untuk segmen video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.